Bapak Ibu sekalian, selamat berhari Minggu, selamat beribadah di rumah. Saya percaya bahwa walaupun kita beribadah di rumah, kita tetap akan menikmati ibadah itu karena kita percaya bahwa di rumah pun Tuhan menerima penyembahan kita. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan di bawah tema mengendalikan ketakutan dalam percaya kepada Allah. Kekasih Tuhan sekalian, memiliki rasa takut dalam hidup kita adalah sesuatu yang wajar dan manusiawi. Kenapa demikian? Karena perasaan takut akan membuat kita selalu berwaspada. Dengan demikian, kita tidak akan terjerumus untuk melakukan hal-hal yang bersifat fatal dan merugikan diri kita sendiri. Akan tetapi rasa takut yang berlebihan juga tidak baik. Sebab akan membuat imun tubuh kita menurun dan mudah diserang penyakit seperti virus corona saat ini. Karena itu kekasih Tuhan sekalian, ketakutan mesti dikendalikan. Jika ketakutan bisa dikendalikan, maka banyak masalah bisa diatasi. Selain itu, mengendalikan ketakutan adalah wujud nyata percaya kepada Allah. Kita dapat merenungkan hal ini melalui bacaan kita 2 Timotius pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-18. Kekasih Tuhan sekalian, Timotius adalah seorang yang masih belia. Usianya sangat muda. Tetapi dia diutus oleh Paulus untuk menjadi pemberita Injil Kristus dan saksi Tuhan di kota Efesus. Ini berat karena Timotius tahu bahwa Efesus adalah sebuah kota pelabuhan yang dihuni oleh penduduk dari berbagai lapisan masyarakat dengan permasalahan yang kompleks. Termasuk di dalamnya berbagai permasalahan yang berhubungan dengan soal bagaimana percaya kepada Allah. Sebagai orang yang masih minim pengalaman, Timotius takut mengemban tugas itu. Karena itu Paulus menasihati dia agar dia bisa mengendalikan ketakutannya. Pengendalian ketakutan itu dilakukan sebagai wujud percayanya kepada Allah, sebagai pemilik kabar baik itu. Nasihat-nasihat itu tidak hanya untuk Timotius dan orang percaya di Efesus, tetapi juga bagi orang percaya di zaman ini, termasuk untuk saudara dan saya. Nah, kekasih Tuhan sekalian, bagaimana mengendalikan ketakutan dalam percaya kepada Allah? Saya mencatat paling tidak ada 6 hal dapat kita cermati melalui bacaan kita hari ini. Yang pertama adalah mengucap syukur kepada Allah dengan hati nurani yang murni. Ayat yang ketiga. Apa yang diungkapkan Paulus ini berhubungan dengan pengalaman pribadinya dan juga leluhurnya. Rupanya Paulus amat ini dalam kehidupan mereka sebagai orang-orang Farisi yang cenderung munafik dan tidak tulus. Sebab itu, jika mengucap syukur dengan hati yang tidak murni, maka ucapan syukur itu tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan melihat hati, bukan apa yang nampak di mata manusia. Orang yang bersyukur dengan hati yang murni akan senantiasa bersyukur walaupun ia ada dalam situasi yang sulit sekalipun. Dia akan sanggup melewati kesulitan dan tantangan itu karena dia tahu bahwa dia jalani bersama-sama dengan Allah. Kasih Tuhan sekalian, hal kedua adalah beriman secara tulus. Ayat yang kelima. Paulus menemukan iman yang tulus dalam keluarga Timotius, yakni dalam neneknya Lois dan ibunya Eunike. Iman yang tulus itu diwariskan kepada Timotius. Iman yang tulus itu adalah iman yang dilakukan dengan niat hati yang tulus kepada Tuhan. Orang yang memiliki iman yang tulus adalah orang yang tidak akan memaksakan kehendaknya kepada Allah. Dia tidak akan menyesal ketika mengalami penderitaan atau kegagalan dalam melakukan sesuatu. Dia juga akan tetap berpegang pada janji Tuhan sampai Tuhan sendiri menggenapi janji itu. Iman yang tulus adalah iman yang optimistik, bukan iman pesimistik atau pasrah pada nasib. Iman seperti ini akan mendorong orang untuk terus bekerja
dan berusaha meraih sukses dengan segala kemampuan dan potensi yang Tuhan berikan kepadanya. Tugasnya adalah bekerja dan berusaha. Berkat dan keberhasilan adalah urusan Tuhan. Iman seperti ini, saudara-saudara, akan membuat orang berani menghadapi kesulitan dan tantangan dalam hidupnya. Yang ketiga adalah mengobarkan karunia Allah yang diberikan melalui penumpangan tangan. Ayat yang ke-6. Paulus mengingatkan Timotius tentang pengutusannya untuk memberitakan Injil melalui penumpangan tangan. Dengan cara penumpangan tangan, Timotius menerima urapan Roh Kudus dari Tuhan. Orang yang menerima urapan Roh Kudus diingatkan agar jangan mematikan semangat pemberitaan Injil. Semangat itu mesti dikobarkan supaya tetap menyala agar menghanguskan dosa manusia dan memurnikan imannya seperti emas yang dimurnikan dalam api. Dengan mengobarkan karunia pemberitaan Injil, maka kita akan memiliki keberanian untuk memberitakan Injil Kristus walaupun tantangan dan kesulitan silih berganti. Yang keempat, berani bersaksi dan menderita karena Injil Kristus. Ayat yang ke-8. Bapak Ibu sekalian, Paulus ketika menulis surat ini, dia ada dalam penjara karena Kristus. Timotius sedang belajar dari Paulus, seorang narapidana. Tapi itu bukan menjadi alasan bagi Timotius untuk malu bersaksi tentang Kristus. Dia mesti berani dan juga siap menderita. Itulah bukti kesungguhan dalam memberitakan Kristus. Seorang saksi Injil mesti siap untuk menderita. Asalkan derita itu bukan derita yang dicari-cari atau diciptakan sendiri. Jika derita itu datang karena menyaksikan Injil, maka jalanilah dengan sukacita. Sebab di ujung derita itu ada sukacita besar yang sedang nanti. Sukacita terbesar yang telah nyata adalah anugerah keselamatan yang Allah kerjakan bagi manusia di dalam diri Yesus Kristus. Hal yang kelima adalah berpegang pada iman dan kasih kepada Yesus. Ayat yang ke-13. Paulus telah mengajarkan banyak hal kepada Timotius. Jika Timotius berpegang teguh pada pengajaran itu, maka Timotius semestinya melakukan apa yang didengar dan dilihat dari diri Paulus, lalu meneruskan pengajaran itu kepada jemaat di Efesus. Pengajaran itu sekali lagi bertujuan untuk menumbuhkan iman dan kasih kepada Allah di dalam Kristus. Pengajaran itu bukan hanya diketahui atau dimengerti di dalam benak, tapi mesti terserap di dalam sanubari dan berpengaruh pada kehidupan kita. Berpengaruh pada pola hidup atau cara hidup kita yang sesuai dengan ajaran Kristus. Jika hidup kita berpadanan dengan ajaran Kristus, maka percayalah segala kesulitan maupun tantangan akan kita hadapi dengan bijaksana. Hal yang keenam adalah peliharalah harta yang indah dengan tuntunan Roh Kudus. Ayat yang ke-14. Harta yang indah adalah pengajaran iman yang diajarkan oleh Paulus secara turun-temurun kepada jemaat Tuhan. Timotius diajak untuk memelihara ajaran itu dengan tuntunan Roh Kudus. Percayalah, jika Roh Kudus menuntun hidup kita, maka kita akan mengajarkan hal-hal yang baik sesuai dengan kehendak Allah. Dengan memelihara harta yang indah itu, maka kita akan memiliki keberanian untuk melawan ajaran sesat. Sebab ajaran sesat itu menjadi tantangan dan persoalan tersendiri yang akan merusak pertumbuhan iman jemaat. Kekasih Tuhan sekalian, lalu apa sajakah yang menjadi landasan atau pegangan hidup untuk bisa mengendalikan ketakutan sebagai wujud percaya kepada Allah? Paling tidak Rasul Paulus menyebut 3 hal dalam bacaan ini. Yang pertama adalah karena Allah menyelamatkan dan memanggil kita. Ayat yang ke-9. Allah yang memanggil dan mengutus manusia, yaitu Paulus dan Timotius, adalah Allah yang menyelamatkan.
Ia menyelamatkan manusia berdasarkan kasih karunia-Nya sejak dulu. Bahwa Allah lebih dahulu menunjukkan kebaikannya kepada manusia melalui Yesus Kristus. Setelah itu barulah Ia memanggil dan mengutus manusia. Karena itu saudara, ketika melakukan tugas panggilan, janganlah takut. Karena Dia tetap menyertai kita dari dulu. Dia akan menyertai kita kini, dan Dia akan menyertai kita nanti. Hal yang kedua, karena Injil Yesus Kristus telah mengalahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup kekal. Ayat yang ke-10. Kekasih Tuhan sekalian, Injil itu adalah kabar baik bagi manusia bahwa kuasa maut telah dikalahkan oleh Yesus Kristus di kayu salib, sehingga manusia yang berdosa mendapat pengampunan dosa dan boleh meraih hidup yang kekal. Atas dasar itu manusia tidak perlu takut lagi pada kuasa maut yang hanya akan sanggup membunuh tubuh, tapi tidak sanggup membunuh jiwa. Matius pasal 10 ayat 28 dan Lukas pasal 2 ayat yang keempat. Injil itu juga telah mematahkan kuasa maut yang timbul oleh karena COVID. Jadi COVID boleh membunuh tubuh yang binasa, tetapi kita percaya bahwa Tuhan menyediakan tubuh yang tidak binasa. Karena itu mereka yang percaya pada Injil Tuhan tidak perlu khawatir dengan banyak kematian yang terjadi karena COVID. Allah sanggup menghidupkan mereka, asalkan mereka yang mati dalam keadaan percaya pada Allah. Hal yang ketiga adalah karena Allah mengutus orang-orang tertentu untuk menolong para pemberita Injil. Bapak Ibu sekalian, ini kita baca pada ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Dalam ayat itu kita membaca bahwa Allah memakai keluarga Onesiforus untuk menolong Paulus. Allah juga akan memakai keluarga-keluarga tertentu atau orang-orang tertentu untuk menolong Timotius. Allah juga dapat memakai keluarga-keluarga kita, bahkan pribadi-pribadi tertentu pada masa kini, untuk menolong setiap pemberita Injil Kristus yang sedang menderita. Karena itu jangan takut untuk memberitakan Injil Kristus. Pesan ini untuk kita adalah bahwa jika ada kesempatan untuk melakukan pertolongan seperti itu, lakukanlah dengan sukacita, karena kesempatan seperti itu tidak akan terulang. Ingatlah, setiap kesempatan yang Tuhan perhadapkan kepada kita, selalu ada maksud baik Tuhan di balik itu. Kadang Allah menguji sampai sejauh mana kita bertanggung jawab dengan berkat yang Dia berikan kepada kita saat ini, maupun di saat-saat yang akan datang. Saudara yang dikasihi Kristus, inilah beberapa cara dan sejumlah pegangan atau landasan iman supaya kita dapat mengendalikan rasa takut kita sebagai orang yang percaya kepada Allah. Mungkin kita tidak bisa melakukan semuanya dengan sempurna, tetapi kita mesti bisa melakukannya walau hanya seberapa, sambil kita melatih diri kita untuk bisa melakukannya secara baik pada waktunya. Ingatlah saudara-saudara bahwa persoalan, kesulitan, tantangan, dan penderitaan itu adalah hal yang biasa dalam hidup kita di dunia ini. Tapi cara mengatasinya yang menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang luar biasa. Kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dipanggil secara khusus untuk maksud-maksud baik Tuhan bagi dunia ini. Karena itu saudara-saudara, lakukanlah itu dalam hidup kita ketika kita menghadapi persoalan dan tantangan-tantangan seperti itu. Kita punya Allah yang jauh lebih besar dari semua persoalan hidup kita. Karena itu bersandarlah pada Allah dan lakukanlah tindakan iman seperti yang kita sebutkan di atas. Percayalah, kita pasti melewati permasalahan hidup kita, termasuk segala persoalan yang timbul sebagai akibat dari pandemi COVID ini. Percayalah, Allah kita sanggup menolong kita. Amin.